wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Para masyayikh saya, guru-guru saya, ibu-ibu saya, para bapak ibu, saudara-saudara, berjalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang cukup menarik yang berkaitan dengan serial tentang sanksi atau hukuman yang diterapkan orang tua di dalam mendidik anaknya. Yang akan kita bahas bagaimanakah sanksi yang diterapkan kepada anak yang sudah balik dan sudah dewasa, atau bahkan kepada suami atau istri kita, atau anak-anak kita yang sudah pada berkeluarga dan punya cucu alias yang bekerja. Ada sebuah kisah yang mungkin cukup unik tapi ini nyata, Pak. Ada seorang suami, dia aktif ikut kajian. Suatu saat istrinya kaget bahwa kajiannya jadi merubah penampilan suaminya, sering pakai gamis, pakai jubah. Akhirnya istrinya protes, kenapa ngaji seperti itu, Pak? Kalau dilanjutkan, mending kembalikan saya ke orang tua saya, pulangkan saja ke ayah ibu katanya. Ini sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan sampai sejauh itu. Ada pula seorang anak yang ikut kajian tertentu, kemudian bapaknya merasa beda dengan anaknya. Anaknya menjadi antisosial. Anaknya menjadi tidak sedekat dulu lagi dengan kedua orang tuanya. Bahkan menganggap ini tidak sealiran gitu, baik. Kemudian ada lagi yang lebih mengenaskan lagi menurut saya. Ada seorang anak yang disuruh oleh orang tuanya mendaftar ke sekolahan yang beda keimanannya, walaupun sekolahnya itu memang fokus Bapak Ibu. Semua lulusannya itu terserap oleh industri, menjadi tenaga ahli dan sangat terkenal. Cuman sayangnya kalau pas hari Jumat diterapkan untuk pelajaran, kalau ada siswa yang
ikut jembatan malah akhirnya dapat sanksi, dan itu betul-betul terjadi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita kali ini mengenai bagaimana iqab atau hukuman yang diberikan kepada anak kita yang sudah balik dan dia tetap saja melanggar norma atau syariat Islam. Kalau yang dulu, beberapa pertemuan yang lalu, itu sanksi atau hukuman yang diterapkan kepada anak yang masih kecil, masih belum balik. Nah, sekarang ini bagian akhir dari pemberian sanksi di dalam pendidikan Islam. Ini bagian terakhir. Ya, terakhir kemarin kita sampai kepada memukul. Boleh kedua orang tua memukul ketika anak itu usia 10 tahun tapi tidak menjalankan sholat, itu boleh dipukul, tapi dengan catatan. Ya, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, bagian akhir. Wa amma, dan adapun ini, jika balagho sampai sini usia as-sabab, as-sabab itu usia pemuda atau pemudi atau sudah balik, wa tadarruja nahwal kibar, dan anak itu sudah menuju kedewasaan, fa inna tariqata, maka sesungguhnya cara atau metode fil islahi di dalam memperbaiki, mendidik, wa ta'dibi, dan mendidiknya adalah tahtarif. Itu berbeda dari yang kemarin saya sampaikan. Ini izin menulis dulu Bapak Ibu, biar tidak salah pengertian. Ya, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kalau pada usia sebelum balik dari usia tamyiz, dari mulai balita sampai dengan usia sebelum balik, itu pertama dengan kelembutan, kemudian kedua dengan ekspresi wajah, atau sikap. Kemudian yang ketiga mulai didiamkan. Kemudian yang berikutnya kalau sudah mencapai usia 10 tahun, ini boleh dipukul. Dengan perhitungan matematika yang kita bahas.
Sekarang awalnya anaknya sudah mulai balik, usia balik. Ini yang kita bahas. Tapi harus selesai dulu catatannya Bapak Ibu. Orang tua harus menuntaskan dulu, tuntaskan dulu kewajiban orang tua, tuntaskan dulu kewajiban orang tua berkaitan apa dengan pendidikan iman. Ini pada usia dini, usia dini. Targetnya apa? Anak itu sudah mengenal Tuhan, mengenal Allah. Terus ketika dia sudah mulai kamis, dia mulai mencintai Allah. Ini usia kamis 4 tahun sampai SD kelas 3 kemarin. Kemudian setelah anak itu kita pendidikannya sampai usia kamis dia dan mencintai Allah, maka dia merasa betul untuk ibadah. Bila sudah usia mulai menuju balik, sehingga sanksi ketika balik itu berat dijalankan. Sanksi pemberian hukuman atau sanksi orang tua kepada orang yang sudah balik itu sudah berat kita jalankan, karena sanksinya lebih tegas dan keras. Sanksinya lebih tegas dan keras. Sanksi saat balik itu lebih ciri-cirinya lebih tegas dan keras. Dan catatan ini sudah dilalui semua. 1, 2, 3. Kok ternyata masih menunjukkan sifat pembangkangan, mulailah sanksi yang lebih tegas dan lebih keras. Ya, saya baca lagi. Maka ketika layak tidak lagi bermanfaat ma'al walad terhadap anak al-iqna wal waqdu wal irsyad, ketika pelarangan atau larangan orang tua yang berkaitan dengan perintah agama atau larangan agama, wal waqdu wal irsyad, dan juga nasihat dan juga arahan dari orang tua sudah tidak didengarkan lagi, fa'alal murabbi, maka dipersilakan bagi orang tua, bagi guru, ayal ja'a, yaitu ayal ja'ilal hajri, menjalankan hukuman berupa hajri, pemboikotan ad-daim selama-lamanya, madama selama dia masihun ala fasikihi wa fujurihi, selama dia masih bertindak fasik dan bertindak keji fujurihi, wasadiran bi ghaihi wa dhalalihi, dan mereka juga masih saja melakukan pembangkangan dan kesesatan. Itu boleh dilakukan pemboikotan selama-lamanya. Contoh boleh. Kita sudah mendidik anak, kita sekolahkan dengan yang baik, disekolahkan ke agama, di madrasah, di pondok, di sekolah yang misalnya pendidikan agamanya kuat. Ternyata begitu kuliah murtad gara-gara cinta.
Ada Bu, Pak? Ada. Hati-hati Bapak Ibu. Gara-gara cinta dikorbankan akidah. Aku sore tanpa aku katanya. Kalau nggak ada dengan kamu, mending saya mati. Dan itu sekarang sudah mulai ada dan sudah istilahnya menjadi hal yang biasa saja. Sehingga yang tadinya muslimah rela melepas hijabnya dan pindah ke keyakinan agama yang lain. Demikian pula yang mula-mula seorang pemuda yang soleh karena cinta, mohon maaf ya. Ini yang anak muda ada nggak nih Pak? Wah sayangnya kebetulan oh masih satu ya, Ya jadi Bapak Ibu, ini benar-benar nyata ya. Dan memang sekarang sudah nggak dipedulikan lagi, harus sama imannya. Yang penting sudah cinta ya tidak apa-apa. Dan pernikahan yang beda agama itu sekarang dilakukan di catatan sipil dan diakui oleh negara. Maka ketika menemui hal yang seperti itu, maka orang tua sudah mulai memberikan sebuah ketegasan, memberikan sebuah ukubah atau sanksi. Walaupun ini cukup berat. Kalau dengar kisahnya Coach Stephen saja ketika masuk Islam, maka beliau didatangi oleh pengacara keluarga beliau dan diputus hak warisnya Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Diputus hak warisnya, nggak dapat warisan. Diputus persaudaraannya, bukan diakui anaknya lagi. Dan ini yang dilakukan juga oleh Rasulullah dan para sahabat. Sebut saja kisah Ummu Habibah. Ummu Habibah, beliau putrinya Abu Sufyan. Bapaknya masih kafir, Pak. Bapaknya masih kafir. Kafirnya kafir Harbi lagi. Penting kalau kafirnya kafir yang ini masih damai gitu ya. Kafir tinggi, kafir yang masih damai, masih toleransi. Abu Sufyan saat itu kafir Harbi, Pak. Memerangi Nabi Muhammad, memerangi para sahabat, menghalangi para sahabat ketika sholat, dihalang-halangi. Maka Ummu Habibah saat itu ketika dikunjungi oleh bapaknya, Ummu Habibah melarang bapaknya duduk di karpet. Dan itu sudah dicontohkan oleh generasi awal. Jadi bapaknya dimarah-marahin, walaupun itu bapak kandung, Pak. Karpet ini bukan untuk duduk tamu, wahai musuh Allah. Ini untuk tempat duduk Rasulullah, karena Ummu Habibah setelah ikut hijrah di negaranya Raja Najasyi, terus suaminya yang dulunya Kristen saat di Mekah masuk Islam, begitu kembali berhijrah di Raja Najasyi yang di sana Nasrani, ternyata pindah agama lagi dari Nasrani Muslim, menikah dengan Ummu Habibah, kemudian ikut hijrah. Di sana ketemu banyak pendeta Nasrani,
pindah keimanan lagi menjadi Nasrani. Sehingga Ummu Habibah langsung minta diceraikan dan otomatis sudah cerai karena sudah beda agama. Betapa beratnya seorang wanita saat itu. Dia sudah diusir dari keluarganya. Kemudian saat hijrah ternyata suaminya balik lagi ke keyakinan awalnya, yaitu Nasrani, sehingga sendirian di tanah rantau sendirian. Nah, ini menjadi sebuah kaidah Bapak Ibu bagi kita selaku orang tua. Di awal-awal kita sudah hati-hati untuk mendidik anak, betul-betul kita carikan sekolahan atau pondok pesantren yang bagus. Ternyata ketika dewasanya melenceng, maka perlu diberikan ketegasan. Kemudian ilaikum an-nusus allati tasbutu dzalik, dan kepada kalian an-nusus, nas-nas, dalil-dalil allati yang tasbutu dzalik, yang meneguhkan atau menegaskan tentang hal tersebut. Maksudnya apa? Untuk memboikot anak yang sudah dewasa ketika masih saja menjalankan pembangkangan. Saya ingat ini masih ada kaitan tapi tidak secara langsung. Bapak atau Ibu pernah latihan nyetir mobil, Pak? Ibu nyetir mobil? Udah punya mobil? Bapak latihan nyetir mobil? Nyetir sendiri atau tidak, atau didampingi atau di lembaga kursus sendiri? Tidak, didampingi siapa? Oh, kakak. Orang tadi. Kalau pengen jadi itu ke kursus setir. Kenapa? Karena di situ pembelajarannya lebih keras menurut saya yang pernah saya alami. Latihannya langsung di jalan raya, nggak di lapangan. Langsung di jalan raya, langsung ketemu truk besar, ketemu tronton, ketemu bis, uji nyali. Tapi jangan tanya betapa sigap dan betapa disiplinnya pelatih itu. Dan biasanya saya ngajar murid saya, dan saya kadang juga sempat marah. Nah, saat itu saya dimarah-marahin. Matanya di mana? Lihat itu segede itu, masa harus lihat. Dan tangannya masih kaku. Ya. Iya. Mau berhenti pencotnya gas. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ketika memang di sana sudah mempertaruhkan akidah, maka wajib bagi orang tua untuk melakukan ketegasan dengan cara tadi sudah dilakukan Bapak tulis. Kalau yang jawaban tulis yang sebelah kanan belum dilakukan, ya maka orang tua nggak berhak untuk nyalahkan anak, karena ya pernah dari sejak ini mendapatkan pendidikan iman, pendidikan mencintai Allah dan Rasulnya, pendidikan merasa butuh dengan ibadah. Sehingga banyak cerita yang dari anak-anak yang karena jatuh cinta, akhirnya cinta itu adalah buta katanya. Katanya Bapak juga sama ya. Cinta itu adalah buta. Benar apa enggak?
Ibu, cinta itu adalah benar-benar. The love is blind. Benar orang masih itu. Cinta itu adalah benar. Ya. Maksudnya apa ibu bapak? Membutakan segalanya. Membutakan segala kalau ada cinta. Ya akhirnya gue benar, gue salah. Yang penting saya sudah cinta. Iya. Rawa Tabrani Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan Imam Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ini yang disebut Ibnu Abbas, cuman semoga Allah meridai keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anak dan bapak. Anaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Abbas. Di sini disebut Ibnu Abbas, berarti anaknya Abbas yaitu Abdullah bin Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ausiku ahlul iman." Ikatan iman yang terkuat itu yang pertama adalah al-muwalatu fillah, yaitu muwalah. Muwalah itu adalah muwalah. Bapak Ibu tahu muwalah, Bu? Pernah dengar istilah muwalah? Belum pernah. Al-walah, saya tuliskan. Al-walah. Al-walah. Al-wala. Al-wala. Pernah dengar istilah wala, Ibu? Wala itu ini lebih condong ke arti hanya menomorsatukan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La, tidak ada ilaha kesembahan illa kecuali Allah. Nah, di dalam kata la ilaha illallah itu terkandung maksud al-wala. Al-wala itu artinya apa? Artinya dari dua kata ini adalah sama ilah. Ini memiliki maksud pembatasan atau penyempitan. Jadi maksudnya adalah membatasi atau menyempitkan atau mengosongkan. Bisa juga mengosongkan, pengosongan. Berarti contoh, saya hanya ingin ada satu orang di sini, maka semua orang saya keluarkan dulu dan saya bawa satu orang ke sini. Hanya satu orang itu yang saya mau. Sama juga, la ilaha illallah itu artinya mengosongkan seluruh sesembahan, dikeluarkan semua dari hati kita dan datangkan hanya satu saja, yaitu Allah. Itu namanya al-wala. Berarti apa ya? Istilahnya kalau sudah jatuh cinta itu apa, Pak? Berarti hanya dialah yang ada di hatiku. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ibu seperti itu juga. Hanya dia. Jangan sampai dia. Dianya banyak.
Hanya dia yang berhak mengisi hatiku. Yang lainnya tidak boleh. Yang lainnya harus dihancurkan. Hanya Allah yang berhak mengisi hatiku. Yang lainnya tidak boleh mengisi hatiku. Yang lainnya harus dihancurkan. Lah Pak, kan ada istri saya Pak di hati saya. Iya, tapi itu hanya gara-gara karena Allah saja. Bukan gara-gara cantiknya, bukan gara-gara dia atau mertuanya jenengan wong sing itu. Ya. Tidak boleh ada yang lain selain Allah. Pak, kan saya juga mencintai anak. Iya, boleh, tapi mencintai anak karena Allah saja. Ya Pak, saya juga punya mobil, punya sawah. Iya, boleh, tapi punya mobil, punya sawah, punya aset itu karena Allah saja. Ya. Jangan diletakkan di hati asetnya, letakkan di tangan untuk infak, sedekah, jariah dan seterusnya. Itu yang disebut dengan al-wala. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika di sini ikatan iman yang terkuat itu adalah al-wala billah. Sehingga kita kan sebenarnya cinta banget sama anak. Tapi begitu anak itu melanggar, cinta kita berubah. Berubah apa? Menjadi menjauhkan cinta kasih kita kepada anak. Karena anak itu melanggar aturan Allah, ditegak-tegaknya, maksudnya seperti itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ditegak-tegaknya. Ini tantangan juga Bapak Ibu. Berat, cukup berat juga. Itu yang namanya al-wala. Al-wala fillah. Sehingga bentuknya macam-macam. Sudah dapat gaji yang tinggi di sebuah perusahaan, nggak tanggung-tanggung 1 miliar sebulan. Mau nggak 1 miliar sebulan? Mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya nggak muluk-muluk, melanggar sholat Jumat. Gimana Bu? Diambil apa ditinggalkan? Kalau ibu diambil, saya perempuan juga cepat. Kalau bapak-bapak. Nah ini al-muwalatu fillah. Ini hadis mengenai bagaimana harusnya kita bersikap kepada anak kita yang sudah kita pelihara dengan penuh kasih sayang. Begitu dewasanya ternyata murtad. Nauzubillah. Pasti berat sebagai orang tua untuk memutus hubungan. Tapi itu yang menjadi kaidah, menjadi kaidahnya. Bisa saja seorang orang tuanya alim, anaknya sebenarnya juga alim soleh, tapi ujiannya ternyata di perjalanan ternyata anaknya menjadi orang yang beda keyakinan. Seperti Nabi Nuh nanti diungkap di bawah ini nanti ada ayat tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ingin meminta pengampunan Allah kepada anaknya, karena itu anak yang betul-betul disayanginya. Tapi Nabi Nuh diperingatkan, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan anakmu. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim dan kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Al-Khalil itu juga bernazar kepada bapaknya. Bapaknya seorang musyrik. Bapaknya orang kepercayaannya raja untuk menjadi juru kuncinya patung-patung yang disembah. Tapi Nabi Ibrahim Al-Khalil bernada dalam hati ingin menyelamatkan bapaknya nanti suatu ketika di akhirat.
Dan itu juga diperingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh memohonkan ampun, bahkan termasuk paman Nabi sendiri yang sejak awal melindungi dakwah Rasulullah, menghalang-halangi orang kafir Quraisy yang tidak membunuhnya, tapi di akhir hayatnya ternyata masih belum bisa untuk menyatakan keimanannya. Rasulullah juga dilarang untuk memohonkan ampun. Kemudian berikutnya wal mu'adatu fillah. Mu'adah itu artinya berjanji setia dengan Allah. Bapak Ibu pernah akad bu? Bapak pernah ijab kabul? Ya, pernah. Ibu pernah? Ya, saat akad atau disebut juga dengan mu'adah itu adalah sumpah janji setia. Ya, saat membaca sigot di buku nikah itu masih ingat? Bapak membaca masih ingat ya? Kalau gimana Pak? Tidak memberi nafkah berapa bulan? 3 bulan berturut-turut. Ibu apal Bapak Islami. Itu perjanjian yang benar Bapak Ibu. Mu'adatu fillah, bersumpah janji kepada Allah. Wal habbu fillah, dan juga mencintai fillah karena Allah. Wal ba'du fillah, dan juga membenci karena Allah. Kita memberi sanksi itu bukan karena marah, bukan karena tidak cinta, tapi karena kita cinta kepada anak karena Allah, maka kita kasih sanksi sampai dia tersadar. Kita membenci anak itu bukan karena perilaku anak yang menyakiti hati kita. Ibu pernah disakiti hati anaknya? Wah, itu sekali. Bapak pernah disakiti hati oleh ibu? Tidak. Maka jangan sampai rasa dongkol, rasa jengkel karena disakiti hatinya itu mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Kita membencinya bukan karena sudah menyakiti hati kita, tapi itu memang Allah telah gariskan. Boykot. Sehingga dalam hati kita tetap ada kasih sayang, tidak tercampur dengan benci. Itu kata Allah yang menyuruh. Kemudian warawal Bukhari, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari fi babin ma yajuzu, di dalam sebuah bab ma yajuzu minal hajrani liman aso, yaitu berkaitan dengan bolehnya memboikot bagi man orang aso yang bermaksiat. Dan ini oleh Rasulullah dilakukan, yaitu ketika waqala Ka'ab hina tahlifu 'ala nabi, dan berkata sahabat Ka'ab bin Malik ya, hina ketika tahlifu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk, ketika sahabat Ka'ab bin Malik itu tidak menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk, di dalam peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik Bapak Ibu itu sahabat senior, sahabat kepercayaan, bahkan namanya pernah disebut oleh Allah. Dan Rasulullah menyampaikan itu kepada Ka'ab, wahai Rasul, apakah benar Allah menyebut nama saya? Iya, saat terjadi perang Tabuk. Begitu mendengar itu langsung mengucur deras air matanya. Ya Allah, nama saya disebut oleh Allah, viral.
Bapak Ibu namanya disebut Allah apa enggak kira-kira ya? Bapak. Viral di langit apa enggak? Oh ini Pak Isra viral di langit. Enggak viral di bumi enggak apa-apa Pak Isra. Di langit saja. Para penduduk langit sudah mengenal yang ada di sini. Enggak dikenal di dunia dan masalah yang penting beramal. Dan Ka'ab bin Malik itu namanya sudah viral di langit Pak. Orangnya di dunia tapi sudah viral di langit. Tapi pada suatu ketika ujian datang Bapak ya. Padahal bukan beda keyakinan ini. Hanya tidak mengikuti Rasulullah ketika perjalanan perang Tabuk. Memang perang Tabuk ini menguji kesetiaan para sahabat. Di musim paceklik, musim panas, dan sebentar lagi mau panen kurma. Musim paceklik, tapi seminggu 2 minggu lagi mau panen kurma. Iki harus panen, tapi kok aku harus lungo. Kalau ibu atau bapak seperti itu kira-kira gimana? Ayo panen. Iki harus betul misalkan. Bisa betul. Lari-lari saya mau betul. Tantangan bu, etika obor. Ini pernah nih punya warung kuliner Pak. Tantangan berat itu. Perpekan ya, namanya perpekan Pak. Perpekan ya. Sesuatu betul. Ini harus lari sih. Ditinggal 5 teman. Kondisinya seperti itu Pak. Sehari bisa 5 juta ini. Atau 5 juta ini. Tantangannya gimana? Aku takut pada berisik. Bukan mandi-mandi lah. Kondisinya seperti itu Pak. Bisa dibayangkan Pak Abdul Malik. Boleh ekonomi angel. Mending kalau saya tinggal ada yang bisa saya pasang lagi Pak. Mending. Itu gak ada orang. Ini kalau saya tinggal nanti gak ada yang mana ini. Akhirnya gak ikut Rasulullah. Dilema loh Pak ya. Berat betul, sangat berat. Akhirnya ketika orang sahabat senior yang gak berangkat gara-gara itu. Dan Allah menegur lewat Rasulnya. Di sini diterangkan, nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Muslimin. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Muslimin, kaum Muslim, ankalani untuk bercakap-cakap atau berbicara kepada kami 3 orang itu. Ini Ka'ab bin Malik bercerita. Wa dzakara khamsina lailan, dan Ka'ab bin Malik mengingatnya itu hampir 50 malam. Naik masjid, ke masjid. Orang masih nyawa, masih ke masjid, dicuekin Pak Isra, cuekin Pak Ridwan, cuekin kasus atau menyakitkan sakitnya itu di sini. Dicuekin Mas Wan di sana. Piye perasaannya? Ya Allah, mlebu masjid orang rasanya nyapa. Selama 50 harian. Sampai di situ hatta dhaqat alaihimul ardh bima rahabat. Sampai terasa sempit bumi yang seluas ini, Pak. Bumi cuma segede ini terasa sempit, betul. Dimanapun orang lengos, ketemu Pak Esar lengos, Pak Dunan lengos, ketemu orang-orang di sini lengos kabeh. Merasa sempit, Pak. Sedih betul. Ngeribu orang petang. Pernah aku di lengos wong kok. Iya, mesti orang petang. Loro. Sampai ditentukan seperti itu. Wadawat alaihim anfusahum, dan terasa sempit atas mereka, jiwa mereka. Walam yakun ahadan minan nasi yukallimuhum,
dan tidak ada satupun manusia yang bersedia berbicara kepada mereka. Awiyahum awjalisahum, bahkan sekedar duduk aja nggak mau, Pak. Duduk bareng Pak Kasimar ya Pak Irwansyah, orang film merah, ngedei kabeh. Ini bentuk pemboikotan yang luar biasa. Sampai Ka'ab bin Malik pengen mendekat aja, orang langsung menjauh. Hatta anzalallahu bi kitabi taubati alaihi, sehingga Allah menurunkan di dalam Al-Quran dan menerima taubat mereka. Itu menjadi penyesalan seumur hidup Ka'ab bin Malik yang tadinya sudah viral di langit. Dan Al-Quran ketika diturunkan melalui Jibril kepada Rasulnya, maka Ka'ab bin Malik lah yang pertama di antara para sahabat yang lain yang dipanggil untuk apa? Untuk talaqi dengan Rasulullah SAW. Itu betapa mulianya Ka'ab bin Malik. Begitu melanggar satu hal yang menurut kita mungkin wajar-wajar saja, tapi itu pelanggaran yang luar biasa sampai dihukum pemboikotan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jam 6:10. Ini saya tutup ya, walaupun masih tersisa beberapa ayatnya masih panjang Bapak. Mau dilanjutkan lagi apa sudah selesai ganti bab? Yang akan datang maksudnya. Lanjutkan lagi aja. Jadi ini mohon maaf, jadi nggak bisa cepat pembahasannya. Ya, baik. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, izinkan saya cerita sedikit tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat lembut hatinya, maka nggak tega kalau bapaknya masuk neraka. Begitu Nabi Ibrahim memohonkan ampun, kemudian Allah memintanya, wahai Ibrahim, lihatlah di belakangmu apa yang kau pegang, apa yang kau ingin selamatkan itu ternyata sudah berubah menjadi sebuah binatang ya, mirip domba yang berlumuran darah. Seketika itu juga dibuang oleh Nabi Ibrahim. Artinya Bapak Ibu, ketika di akhirat nanti yang ada adalah nasab karena iman. Nasab karena keturunan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi bapak dengan anak, suami dengan istri, tidak ada lagi. Bahkan mereka akan saling menuntut, anak menuntut bapak, istri menuntut suami, bapak menyalahkan kakek moyangnya, adanya untuk menuntut bapak. Mumpung kita masih dunia, selamatkan anak keturunan kita karena nasab kita masih menyambung, kami begitu di akhirat sudah hilang. Maka kita dilarang untuk memintakan ampun kepada anggota keluarga kita yang beda keyakinan. Itu walaupun berat, tapi itulah yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum manasih bittaqwa wa haqqu rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu hanya dari Allah dan janganlah kau ragu untuk mengambil kebenaran itu, dan kebodohan atau kesilapan itu karena kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.